Film akan berfokus kepada 8 tentara yang ditugaskan menjemput seorang dokter. Tempat berlatar di Nigeria, ketika konflik sedang berkecamuk. Dan ketika itu pemberontak dari rezim baru berbuat semena-mena, dengan membantai beberapa suku dan penduduk asli dan ketika itu terjadi. Salah satu sukarelawan Amerika yang merupakan dokter ternyata sedang berada di sana, dan harus segera dievakuasi sebelum para pemberontak itu membunuh sang dokter dan para stafnya. Tugas itu pun jatuh kepada seorang letnan yang bernama Letnan Akawater. Dia dan ke-7 anggotanya akan melakukan misi penjemputan dokter yang bernama Lena. Sebelum para pemberontak sampai di lokasi tempat dokter Lena berada sekarang. Dan saat tahrim, mereka semua pun sudah bersiap di pesawat untuk terjun ke dalam hutan. Tepat di mana lokasi dokter Lena berada dan mereka pun asruk-asrukan di balik rerumputan dengan penuh kewaspadaan. Dan akhirnya mereka sampai di lokasi dokter Lena berada. Yang kebetulan sedang melakukan operasi. Kedatangan si letnan dan pasukannya, membuat Lena terkejut, karena kemunculannya yang mendadak. Akan tetapi setelah dijelaskan misinya yaitu hanya untuk menjemput dirinya saja, dokter Lena enggan jika harus egois memikirkan diri sendiri. Dan diajaklah beberapa staf dan warga lokal yang akan ikut dalam perjalanan menuju titik penjemputan, dan hal itu membuat sang letnan kesulitan dan mencoba menghubungi markas. Pagi hari pun caang. Lena bersama beberapa orang yang ingin selamat memutuskan untuk pergi dari sana sedangkan sisanya memilih untuk tinggal dan bertahan meski mereka tahu bahwa akan ada pemberontak yang datang ke sini. Karena tidak ingin misinya gagal, si letnan memerintahkan pasukannya untuk memaksa para warga secepatnya berjalan dan tak ada istirahat supaya bisa cepat sampai di titik penjemputan. Namun karena merasa iba dan karunya, si letnan memberinya waktu 30 menit untuk beristirahat sampai warga siap untuk melanjutkan perjalanan menuju titik penjemputan. Dan saat itulah muncul beberapa pasukan pemberontak dari arah yang berlawanan, yang nampaknya akan menuju desa tempat mereka berangkat, di mana pada saat yang bersamaan. Bayi salah satu warga menangis, sehingga mereka semua nyaris menjadi sasaran para pasukan pemberontak tersebut. Dikira sudah aman, ternyata masih ada satu pemberontak yang tertinggal di belakang. Tapi beruntung si letnan pun berhasil menangkapnya dari belakang dan membunuhnya secara senyap dan tepat. Singkat cerita, besok pagi pun tiba, kita akan melihat komandan pemberontak yang berwajah bengis ini, baru saja sampai di desa tempat dokter Lena kerja. Di mana dia dan pasukannya yang kejam sedang mencari seseorang yang merupakan anak dari mantan presiden sebelumnya. Namun karena yang ada di sana hanyalah teman Amerika dokter Lena, maka mereka pun memutuskan untuk memenggal kepalanya saat itu juga. Dan si letnan yang sudah sampai di titik penjemputan, beliau ternyata berbohong akan membawa mereka semua. Karena faktanya helikopter tersebut hanya muat untuk beberapa orang saja. Lena pun sempat menamparnya, karena merasa telah dibohongi. Karena memang dari awal misi letnan adalah, untuk membawa dan menyelamatkan dokter Lena dari zona perang tersebut. Setelah lepas landas, letnan dan pasukannya akhirnya bisa melihat bukti kekejaman yang dilakukan oleh para pemberontak. Di sana terlihat sebuah desa yang mereka kunjungi ternyata sekarang sudah hancur dan tak tersisa. Si letnan yang merasa iba dan karunya, akhirnya memutuskan untuk putar balik, dan memilih untuk mengevakuasi anak-anak dan orang-orang yang terluka terlebih dahulu. Ketika letnan meminta helikopter jemputan lagi, sang kapten menolak memberikannya, karena bahan bakar yang ada sangat-sangatlah terbatas, yang disebabkan oleh konflik yang sedang terjadi. Sehingga sang kapten hanya memberikan solusi agar letnan dan pasukannya berjalan sejauh mungkin, melewati hutan dan sungai untuk sampai ke Kamerun, yang menjadi lokasi aman di luar zona konflik. Dan akhirnya letnan dan pasukannya terpaksa harus kukurusukan, untuk menembus hutan belantara dan seharusnya sedari tadi, mereka sudah bisa santai menuju ke markas.
Sekarang malah harus bersusah payah menghindari kejaran para pemberontak, yang ternyata berhasil melacak arah kepada mereka pergi. Setelah berkilo-kilo berjalan menyusuri hutan, akhirnya mereka sampai di sebuah desa, yang ternyata sedang diserang oleh kelompok pemberontak lain. Di mana letnan dan pasukannya sangat amat dibuat miris tatkala harus melihat anak-anak dan wanita disiksa dan dibakar hidup-hidup oleh para tentara pemberontak tersebut. Sang letnan dan ketujuh anggotanya memutuskan untuk mengambil tindakan, dan di saat mereka sudah berhasil membunuh satu persatu pemberontak, ternyata tetap tidak bisa mengembalikan seluruh warga desa tersebut, dan hanya menyisakan beberapa orang yang masih hidup. Satu anggota yang bernama Michael pun memperlihatkan citra satelit, yang menunjukkan tentang posisi komandan pemberontak sudah semakin dekat dan anehnya mereka seperti sudah tahu betul arah dan jalan yang dilalui oleh letnan dan kawan-kawan. Curiga bahwa salah satu dari mereka ada seorang pengkhianat yang membawa alat pemancar, si letnan mencoba mengumpulkan mereka untuk mencari tahu. Saat itulah ada seorang pria yang berlari kabur tapi beruntung berhasil ditembak jatuh oleh salah satu anggota si letnan. Ternyata benar, pria itu membawa sebuah alat pemancar, yang jelas saja para pemberontak tersebut bisa sangat cepat mengejar posisi mereka. Dan pria itu mengatakan alasan kenapa dia membawa pemancar itu adalah karena salah satu dari warga tersebut ada anak presiden Nigeria yang menyamar sebagai bagian dari mereka. Akhirnya terkuaklah alasan kenapa para pemberontak itu sangat berambisi mengejar mereka, karena ternyata sang anak presiden tersebut selama ini menyamar sebagai salah satu warga di desa di sana. Oleh karena rezim baru sudah membunuh keluarganya, ayah, ibu dan dua adik perempuannya, sehingga tak ada pilihan lain selain mengamankan diri ke desa tersebut ditemani oleh salah satu pengawal yang selalu setia menjaganya. Singkat cerita, si komandan pasukan pemberontak akhirnya menemukan mayat pria yang memegang alat pemancarnya. Saat itulah terjadi ledakan yang berasal dari ranjau yang sebelumnya telah dipasang oleh salah satu anggota si letnan. Dan hal itu semakin membuat marah sang komandan dan pasukannya. Si letnan kembali mencoba untuk meminta jemputan kepada kaptennya. Namun dukungan udara saat ini ditolak. Karena posisi mereka yang sangat berbahaya untuk mengirimkan dukungan udara. Karena ini semua adalah tanggung jawab dari keputusannya, si letnan pun bertanya kepada masing-masing anggotanya. Jika salah satu dari mereka ingin berangkat duluan dengan cepat ke zona aman, akan tetapi mereka bertujuh tak bisa meninggalkan para warga begitu saja. Pasukan pemberontak kini sudah sangat dekat dengan posisi letnan dan kawan-kawan. Untuk itu mereka pun berhenti bergerak, bersiap-siap untuk menyerang si letnan dan pasukannya di sana. Di antara rerumputan, mereka semua nampak sudah siap dengan setiap serangan. Dan tidak disangka salah satu anggota yang berambut mohawk harus tertembak di bagian bahu. Dan dari situ langsung terjadi baku tembak menegangkan. Let's go then. Dan sangat disayangkan Michael pun harus tewas terkena ledakan yang tepat mengenai organ vitalnya. Saat itulah mereka langsung terpojok saat di komandan pemberontak penambah pasukannya. Salah satu anggota si letnan mencoba menghubungi markas untuk meminta bantuan udara dan hal itu cukup memakan waktu. Yang alhasil satu persatu anggota si letnan harus gugur.
Dan hanya menyisakan 4 orang termasuk dirinya, beserta dengan Dr. Lena, yang sudah pingsan dan putra presiden dengan beberapa warga lainnya. Saat bantuan udara sudah mendekat, si letnan melemparkan asap penanda, lantas dihujamlah para pemberontak itu dengan bom yang membuat komandan pasukan yang tewas dengan penuh rasa kepuasan. Setelah semua selesai, putra presiden pun disambut baik oleh warganya, yang entah bagaimana kelanjutan konflik tersebut, namun yang jelas Lena dan si letnan berhasil selamat. Meski mereka sudah tidak walakaya. Tamat. Ending yang cukup menegangkan. Saya Ben, beserta jajaran tim UZM 10 Cabang Cililin, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sakituti Pusatmah, hatur nuhun.